وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala, ar-rabi'u, jenis keempat, golongan keempat yang boleh dia tidak berpuasa di bulan Ramadan, yaitu as-safarut tawilul mubahu yubihul fitr, yaitu sebabnya adalah puasa yang panjang yang membolehkan, yang lihat di sini kalimatnya, as-safar at-tawil al-mubah yubihul fitr. As-safar at-tawil al-mubah, ini kriterianya ketat ini. As-safar at-tawil al-mubah, safar panjang mubah, itu yang harus betul-betul dipatrikan, difahami baik-baik. Safar itu bepergian jauh, ya. Dan bepergian jauh dalam Islam, dalam syariat Islam, dalam fikih Islam itu ada dua macam. As-safar al-qasir dan as-safar at-tawil. Safar yang qasir dan safar yang tawil. Safar yang qasir yaitu safar pendek. Dia tidak sampai 88 km. Ini safar yang pendek, qasir. Dan juga ada safar yang tawil, yaitu safar yang panjang, yaitu 88 km ke atas. Ini menurut pendapat kebanyakan ulama sekarang, kalau misalnya diratiokan dengan kilometer sekarang, ya, maka safar tawil itulah yang membolehkan untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. Ya, safar tawil itu yang membolehkan untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. Tapi safarnya ini safar mubah. Nah ini penting untuk paham. Safarnya safar mubah. Apa safar mubah itu? Safar mubah adalah safar yang bukan tujuannya maksiat. Safar mubah adalah safar yang tujuannya adalah safar yang bukan bertujuan maksiat. Bedakan antara as-safar al-mubah, ya, dengan al-ma'siyah fi safar. Safar mubah itu tujuannya mubah. Adapun maksiat dalam safar itu belum tentu mengubah status safar mubah itu. Paham enggak? Safar mubah adalah safar yang tujuannya diizinkan dan dibolehkan oleh Islam, bahkan kadang-kadang dianjurkan dalam Islam. Mesti safar untuk menuntut ilmu, safar untuk pulang kampung, safar untuk bakti sama orang tua, ini kan dianjurkan. Ini safar mubah semua namanya. Ada yang kedua safar maksiat, yaitu yang tujuannya adalah maksiat dan pelanggaran. Pergi ke Jogja demi nonton konser misalnya, safar maksiat. Bedakan dengan maksiat fi safar. Safar al-ma'siyah dengan maksiat fi safar. Safar maksiat berarti safar dengan tujuan supaya bermaksiat gitu. Tapi maksiat dalam safar adalah melakukan kemaksiatan ketika lagi safar. Padahal asli safarnya ini safar yang mubah, boleh. Contoh misalnya antum pulang ke kampung di siang hari Ramadan. Kenapa antum ke kampung? Pengen silaturahim orang tua. Ini safar mubah, bahkan safar yang disyariatkan, dianjurkan adalah untuk silaturahim. Tapi ketika lagi safar di bis, antum dengerin dangdut koplo. Siang Ramadan pula. Liriknya antum ikutin pula. Joget pula. Nah, sok, gimana kira-kira yang kayak gini? Apakah itu membuat status safar antum berubah menjadi safar maksiat? Tidak. Paham enggak Pak di sini? Safar antum tetap safar baik, safar tujuannya taat. Namun antum melakukan maksiat ketika safar. Gitu ya. Nah, bedakan. Seseorang safar untuk dapat maksiat. Apakah dia mendapatkan rukhsah dan keringanan
untuk tidak berpuasa? Anu lagi. Orang yang bersafar di siang hari bulan Ramadan, tujuan itu maksiat. Apakah dia boleh mendapatkan keringanan seperti tidak puasa Ramadan, tidak salat di qasar, boleh atau tidak? Jawabannya tidak boleh. Karena tujuan safarnya adalah maksiat. Gitu ya. Kalau misalnya antum tujuan safarnya adalah taat, kebaikan, namun udah pengen birrul walidain, tapi di tengah jalan itu dengerin dangdut koplo ikutan malah. Tapi masih puasa. Apakah antum tetap boleh qasar salat? Boleh enggak? Boleh. Boleh enggak puasa? Boleh. Ya. Apakah wajib salat masjid? Enggak wajib. Itu bedakan jemaah. Ya. Safar maksiat dengan safar taat tapi di dalamnya ada maksiat, di dalamnya melakukan maksiat, maka ini beda. Maka dikatakan di sini yang membuat seseorang boleh berpuasa adalah as-safar at-tawil al-mubih. Itu safar yang panjang di atas 88 km yang membolehkan. Ya. Wala yubahul fitru li ghairihi. Tidak diperbolehkan untuk tidak puasa untuk selain dari safar tawil mubah. Lima dzakarna fil qasr, sebagaimana kami telah tuturkan dalam masalah qasar salat. Ini pahami baik-baik di sini. Safar yang tawil di sini ada dua kemungkinan. Safar panjang yang antum sudah prediksikan berapa kilonya, dan safar panjang yang antum tak tadinya nggak ada rencana berapa kilonya. Anak dengan contoh antum tahu. Begini ya, kawan. Para ulama itu kan para ulama berbeda pendapat mengenai mana batasan safar yang disebut safar tawil yang membuat boleh qasar, boleh tidak saum. Ada dua pendapat. Anak kembalikan ke perkara ini dua pendapat. Pendapat pertama, bahwasanya ini dikembalikan kepada urf, tradisi lokal, kearifan lokal. Yang menurut orang kita itu adalah safar, maka hukum syar'inya safar. Yang menurut orang kita itu bukan safar, maka hukum syar'inya bukan safar. Paham enggak sih? Kalau bagi orang kita nih, mau kemana? Mau ke Bogor, gitu loh. Mau kemana Bogornya? Ke Jasinga misalnya. Ada selalu Jasinga yang anak patokin, karena jauh. Ya, Jasinga mana sih? Ya itu masih Bogor. Bagi orang kita itu safar enggak, Pak? Ketika diketahui Jasinga masih Bogor, ketika disebut masih Bogor, dekat nggak? Dekat, bukan safar bagi orang kita. Ketika itu pakai kearifan lokal ya. Tapi kenyataan yang ditempuh ke Jasinga, apalagi macetnya luar biasa dan kilometernya berlebih dari 88, wah ini jauh juga gitu loh. Daripada ke Jasinga kadang mending ke mana? Ke Bandung. Yang berapa kali lipat, mungkin 2 kali lipat lebih jauh atau berapa lebih jauh. Naik pesawat, naik kereta cepat. Taib. Ini kalau pakai kearifan lokal, ya. Terus kalau misalnya ke Bekasi, ya. Dan antum di Tangerang, kemana? Ke Bekasi. Antum di BSD. Bekasinya padahal Bekasi dekat laut yang jauh banget itu. Akhirnya Bekasi. Dan ada nama Bekasi, uruf Bekasi apa? Bekasi Athari. Ya, Bekasi itu Athari, kawan. Kita ini Athariyun karena bahasa Arabnya bekas itu athar. Ya, jadi orang Bekasi itu Athari, gitu. Nah, itu secara uruf enggak dianggap apa? Enggak dianggap safar. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua, safar itu dilihat dari jarak. Ya, safar dilihat dari jarak. Dan setelah dilihat dalil-dalilnya, direfleksikan ke masa kini, maka jaraknya itu minimal 88 km. Jarak ya, bukan speed. Kalau speed nggak harus gitu. Jarak antara tempat aslinya antum pergi dengan tempat tujuan itu 88 km. Maka kemudian
Yang berpendapat seperti ini, dan ini pendapat yang sahih, lebih sahih ini daripada yang urf. Ini kan berpatuk pada jarak gitu loh. Nah, sehingga gokar itu berpotensi bisa safar. Karena lihat dari jarak bukan dari daerah. Maka gokar bisa berpotensi safar. Tapi ketika awal dia keluar dari rumahnya, dia tidak dihukumi safar, enggak dihukumi safar. Paham enggak? Bedakan antara antum. Ini ada dua model safar sekarang. Pertama, antum memang pengen pergi ke tempat tujuan Bandung misalnya. Pengen ke Bandung. Ya udah, antum pergi naik mobil pribadi lah atau naik bis lah, maka semua itu udah safar selesai, ya kan? Itu jelas itu. Tapi sekarang antum driver gokar online, ya, buka aplikasi, blok ada yang masuk. Kemana? Ke BSD. Belum safar itu mah, ya, jalan ke BSD. Sampai BSD menuju lokasi ada lagi sirine, ya, kemana? Ke Tambun. Ini kemungkinan udah sampai safar nih. Dari Jatisari ke BSD itu berapa kilometer, Pak? Tahu nggak, Pak? Sampai nggak 40, Pak? Nyampe ya? Pak Redin nyampe nggak, Pak? Nyampe ya? Nyampe. Dari BSD ke Tambun, oh lebih lagi. Nyampe nggak 100 kilo itu kira-kira? Bisa nyampe, bisa aja nyampe. Nah, ketika dia tahu nih bakal ke Tambun, wah ini berarti bakal apa? Bakal udah tempuhannya udah 88 lebih ini. Maka kalau pakai hukum fikih yang model kedua tadi dari segi jarak, maka itu sudah termasuk hukumnya hukum safar. Iya beneran. Hukumnya hukum safar. Lah, ini di bulan Ramadan berarti saya boleh dong tidak puasa. Boleh tidak puasa ketika nanti antum mencapai 80 km, boleh antum sok tidak puasa. Karena antum tahu ini hukumnya hukum safar dari segi jarak. Iya beneran. Ada driver di sini, driver online? Bapak driver online? Nah, ini teman-teman yang online. Ustadz Miftah online? Driver? Itu. Ini bukan hanya kabar gembira, tapi memang ilmunya seperti ini. Karena dari segi jarak, tapi dia baru boleh buka ketika kapan? Ketika sudah mencapai 88 itu. Karena pada asalnya kan dia bukan niatan safar. Tapi ketika sudah sampai 88, loh dia udah terindikasikan ini termasuk tergolong safar dari segi jarak. Apalagi dari Tambun dia terusin lagi tuh. Ada lagi kemudian order ke Cipete atau ke misalnya ke Parung. Jauh lagi itu. Iya beneran ini boleh tidak safar, tidak ini. Boleh. Ya. Ya cuman bukanya itu ya juga bukan niat buka puasa. Tapi niat tidak puasa gitu, bukan puasa kemudian apa namanya doanya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah tidur itu mah. Dhahaba dhuma'u wabtal. Enggak lah. Itu kan buka puasa pas maghrib. Ini masih zuhur, Bang. Ya bismillah. Pakai kurma lagi. Dhahaba dhuma'u wabtallatil uruq wa thabatal ajr insyaallah. Ya enggak lah, antum sekarang kan bukan sedang buka puasa, tapi sedang fitr dalam artian membatalkan puasa. Beda membatalkan dengan membuka puasa. Ya gitu kan. Boleh antum tidak berpuasa silahkan, gitu kan? Silahkan. Karena dalam status apa? Sehukum dengan musafir. Gitu. Nah, tapi namanya musafir kalau dia di area yang secara uruf orang pada berpuasa, dia nggak boleh menzohirkan dia tidak berpuasa, nggak boleh. Itu akan men-trigger orang untuk wah ikutan saya nggak puasa, itu aja dia nggak puasa. Jangan. Atau membuat orang kesel gitu. Jangan, nggak boleh. Ya. Kecuali kalau dia bersama dengan orang-orang yang sama-sama driver lagi ngumpul nggak puasa, maka ini ya boleh dia sama-sama makan. Sekarang kalau Gojek online yang motor ya kadang di pangkalan-pangkalan tuh nggak puasa. Antum datangin, Pak kenapa nggak puasa? Musafir. Enggak.
Musafir Pak, saya kan online, kata Ustadz Hasan di kajian Al-Kafi itu apa? Musafir. Pak, memang udah berapa kilo Anda? Belum ada orderan, Ustadz, masih sepi. Belum lah, inilah. Enggak semua yang pakai jaket hijau, helm hijau kemudian kita bilang musafir, enggak. Belum dapat orderan apa-apa udah merasa musafir aja. Ya kan? Keenakan. Maka itu bukan musafir. Musafir ya dari segi driver online ini ketika memang dia sudah mencapai 88 km dari perjalanannya. Ya begitu. Gimana kalau dia masinis komuter line? Nah, komuter line dari Jakarta Kota Beos sampai ke Bogor, berapa tuh kilometer? Dan misal dalam satu hari dia ditugaskan 3 kali atau 4 kali ini. Ya. Ini pahami baik-baik. Anda pengen lihat jaraknya stasiun Beos sampai stasiun Jakarta Kota sampai apa? Apa nama stasiunnya? Bogor ya, stasiun Bogor. Barang siang itu terminal Pak, bukan stasiun Pak. Coba stasiun, kok susah banget ya. Ini gimana? Rute, nah lokasi. Stasiun Jakarta Kota. Total 63 km. Tapi itu coba naik kereta 1 jam 20 menit. Kisaran misalnya 60 km deh. Nah sekarang masinis ini ditugaskan jadwal kamu hari ini 2 kali. Ya, antar dari Jakarta Beos ke Bogor 60 km. Nanti balik lagi 60 km. Berarti 120 km. Ini sudah tempuhan safar. Sudah tempuhan safar. Maka boleh nggak dia tidak berpuasa dari sejak dia naik kereta itu? Iya, boleh tidak berpuasa. Kenapa? Karena dia sudah absolutely tahu secara pasti saya akan pergi sampai 120 km. Gitu. Beda dengan driver online tadi. Karena driver online kan nasib-nasiban. Dia nggak tahu nanti akan sampai mana, sampai ini dibedakan. Ketika kita tidak mempunyai pengetahuan ke depannya berapa dan bagaimana, itu belum masuk hukum safar. Tapi kalau misalnya kita tahu ya nanti bakal berapa kilometer dan terwujud safar nantinya, maka terwujud hukum safar ketika dia sudah melewati daerah kediamannya. Gitu ya. Makanya masinis kereta itu dia boleh untuk tidak berpuasa ketika udah masuk kereta, makan cemilan boleh dia. Ya driver lainnya sama nasibnya juga dia boleh juga. Karena hukumnya apa? Hukum safar. Begitu. Ya. Nah, kemudian fikih lainnya. Safar yang bukan mubih sekarang adalah safar li ajlil hilah. Safar lil hilah. Safar untuk berkelit. Apa itu safar untuk berkelit? Yaitu dia sengaja safar untuk bisa membatalkan puasanya atau melakukan hal-hal yang dilarang ketika puasa. Safar kelit, ya, safar hilah, yaitu safar dengan tujuan supaya dia bisa melakukan hal-hal yang tidak dibolehkan ketika puasa atau supaya dia membatalkan puasa. Tujuannya itu. Seperti seorang pasangan suami istri yang masih panas-panasnya, kemudian di siang hari Ramadan itu pengen melakukan hubungan suami istri, namun terhalang oleh status puasa. Maka suami bilang ke istrinya, sayang, kita safar aja yuk ke Parung Kuda Sukabumi yuk, kan itu lebih dari 88 km. Emang ngapain bang safar sana? Ya supaya kita bisa gitu. Tapi kan kita nggak boleh sekarang lagi puasa. Nanti kalau kita lagi safar baru boleh, karena kan kita musafir kan boleh nggak puasa. Betul juga bang, pintar juga. Inilah pentingnya ngaji, gitu kata istrinya. Maka apakah dia dapat hukum safar? Maka enggak dapat. Karena ini safar al-hilah, safar pengelabuhan syariat. Maka nggak boleh tidak puasa. Walaupun dia perjalanan nih, nggak boleh tidak puasa dan nggak boleh juga dia melakukan jima. Tetap wajib puasa.
Jadi nggak boleh pakai pengelabuhan seperti itu. Ya, begitu. Ya wala yuftir hatta yatrukal buyuta wara'a dhuhri. Dan dia tidak boleh iftar. Orang yang musafir ini tidak boleh tidak puasa, harus tetap wajib puasa sampai dia meninggalkan rumah-rumah di belakangnya, di belakang punggungnya. Maksudnya dia udah melewati daerah di mana dia tinggal, disebut dia tinggal di mana. Kayak misalnya kita sekarang udah melewati Jati Asih, lewat kampung sawah, maka ini sudah lewat, gitu loh. Begitu, itu yang sahih. Gitu. Wara'a dhuhri, itu udah lewat. Sebenarnya sih lewat wahana udah nggak kelihatan, lewat wahana udah masuk kampung sawah itu sebenarnya udah masuk safar. Iya. Tapi kalau antum masih di muhsinin dan antum orang wahana, enggak disebut safar. Kayak misalnya antum mau safar nanti, yang Anda sebutkan contoh kemarin, jam 2:30 sore, jam 2:30 siang, bis akan cabut dari Jatiwarna. Dan antum orang wahana. Jatiwarna sama wahana beda, gitu kan? Jatiwarna masuk Pondok Melati kalau salah ya. Ya, sini kan masuk Jati Asih, gitu, kecamatannya. Bahkan Jati Asihnya itu juga beda dengan Jatisari, gitu loh. Kalau antum misalnya mesen bis tapi lewat Jati Asih, kan ada tuh terminal tol Jati Asih. Ya. Nah, zuhur antum di sini. Nanti jam 2:30 antum akan numpak bis di tol Jati Asih, kan? Zuhur antum sholat di sini 4 rakaat zuhur bersama imam. Apakah setelah sholat zuhur itu antum boleh menjamak sholat 4 rakaat asar setelah sholat zuhur langsung karena nanti bakal jam 2:30 ke Jati Asih? Boleh atau tidak? Boleh, jawabannya boleh. Tapi tidak boleh qasar. Kenapa boleh jamak tidak boleh qasar? Boleh jamak karena ada prediksi nanti bakal kesulitan untuk sholat asar. Itu boleh jamak. Boleh, enggak boleh diqasar karena apa? Karena belum melewati daerah tempat tinggal antum. Antum tinggal di wahana atau sekitar sini. Dan antum masih di daerah sini. Berarti masih di negeri antum. Gitu loh. Maka enggak boleh diqasar, 4 rakaat tetap. Beda halnya kalau misalnya antum bis jam 1 bakal berangkat nih. Ya. Dan antum kemudian jam menjelang zuhur antum langsung pergi dari wahana pergi ke Jati Asih, tol Jati Asih. Di sana antum cari masjid. Antum sholat kemudian di situ zuhur dan asar. Boleh enggak antum sholat 2 rakaat zuhur, 2 rakaat asar? Boleh enggak? Di Jati Asih? Boleh, 2 rakaat zuhur, 2 rakaat asar. Jamak sekaligus juga qasar. Kenapa boleh? Kenapa boleh jamak? Ya jelas karena jamak antum safar dan juga sulit. Boleh qasar kenapa? Karena antum sudah syuru' fi safar. Yaitu sudah memulai safar dengan udah melewati rumah-rumah di wahana ini. Antum udah masuk Wibawa Mukti terus ke Jati Asih. Itu. Wah, tapi kan kecamatannya masih Jati Asih sama. Ya, tapi kan antum ketika ditanya orang, antum tinggal di mana? Jati Asih. Jati Asih besar, Bro. Mananya? Perumahan wahana. Berarti perumahan wahana di sini adalah batasan antum. Kalau teman-teman di sini misalnya Keranggan, ya Keranggan batasannya, luar dari Keranggan ya itu dah selesai. Wah, dia masuk. Gitu. Ya. Begitu wallahu a'lam. Ada pertanyaan enggak di sini jemaah? Sampai sini ada soalan atau tidak? Fadhal. Mengenai safar. Ya, betul. Oke. Apakah kita yang safar dari rumah dan sudah mencapai tempat tujuan safar masih dihukumi safar, Ustaz? Ya, baik. Itu aja, Ustaz. Apakah ketika kita sudah sampai tempat tujuan safar, apakah masih dihukumi safar atau sudah dihukumi muqim? Ini kembali kepada beberapa hal. Pertama, atau cukup disingkat aja. Ini kembali kepada pengetahuan antum berapa lama di tempat safar itu, di tempat tujuan itu. Berapa lama gitu. Itu satu. Dan yang kedua, setelah mengetahui berapa lama,
mengetahui apakah antum akan stay di situ terus atau nomaden, pindah. Itu dua hal yang harus dipahami baik-baik. Pertama, kalau antum mengetahui bahwasanya antum akan di tempat tujuan itu stay lebih dari 4 hari, ingat, lebih dari 4 hari, maka ini tergolong mukim ketika sudah sampai tempat tujuan. Kalau antum tahu, udah tahu sebelumnya bahwasanya antum akan tetap di rumah itu lebih dari 4 hari, maka sampai di rumah itu antum sudah tergolong mukim. Ya. Tapi kalau antum nggak tahu nanti berapa hari di situ, nggak tahu, masih belum jelas. Belum jelas ini emang nggak bisa dipastikan apakah 4 hari atau lebih atau gimana, nggak tahu dah. Nanti gimana nanti dah. Karena kita sini juga orang sakit, dia kapan semuanya kita nggak tahu. Maka apa? Maka ketika sampai di rumah itu masih tergolong musafir. Itu bedanya. Gitu. Nah, itu paham sampai sini. Kemudian, kalaupun antum tahu anak akan stay di situ 7 hari, seminggu misalnya. Ya. Tetapi antum juga tahu bahwasanya antum nggak bakal stay di situ tiap hari gitu loh. Karena antum ke situ tuh dinas. Antum bakal, misalnya antum dinas pertambangan. Antum ke hotel, disewakan 7 hari di hotel ini. Tapi setiap hari antum harus ngecek ke kecamatan-kecamatan lain, ke tambang ini, tambang itu, setiap hari kerja sana sini, ya, ngecek sana, nanti ngecek sini. Ini kan berarti bukan mukim, musafir tetap. Jadi dilihat juga, pertama dilihat dari apa? Pengetahuan apakah antum akan di situ lebih dari 4 hari. Kalaupun iya lebih dari 4 hari, apakah antum pindah-pindah dan pergi-pergi terus atau tidak? Pak paham di sini insyaallah ya. Paham. Ini bedanya. Saya ada kasih contoh konkret untuk kita semua. Lebaran pulang kampung, ya. Antum pulang kampung tanggal 25 Ramadan. Kemudian antum akan balik tanggal 5 Syawal. Berapa hari? 10 hari. Ini perumahan wahana, hatta antum bukan orang wahana. Antum bukan orang Bekasi. Antum orang manalah jauh sana gitu loh. Ya. Di sini ini tempat mukim antum. Nah, kemudian antum pengen pulang kampung. Kemana gitu, safar pulang kampung ke rumah orang tua. Nah, di sana kemudian antum sudah mencanangkan anak bakal stay 10 hari di rumah. Antum tinggal di rumah di situ. Nah, kadang-kadang antum jalan kemana gitu sama keluarga, tamasya, itu nggak terhitung sebagai musafir. Semua terhitung sebagai mukim. Iya, tapi kan Ustaz, anak tiap hari anak bakal ke rumah tetangga, ke saudara. Saudara antum jauh nggak? Enggak, ya paling berapa blok aja gitu. Enggak, ini masih mukim. Toh tetap tinggalnya balik lagi ke rumah itu dan juga lama juga di rumah itu, tetap stay di rumah orang tua, maka ini mukim. Makanya mahasiswa atau mahasiswa-mahasiswi yang kuliah di UI, ngekos di Kutek, ngekos di ini, itu semua permukim, bermukim, bukan musafir. Ya. Ini yang menjadi jawaban juga buat kita kalau misalnya mau menyekolahkan putri kita ke pesantren yang ada di luar Jakarta. Ya enggak? Misal antum pengen nyekolahin putri antum ke Bandung misalnya. Ya, atau ke Cirebon. Ya. Kan ada pendapat ulama yang mengharamkan itu. Enggak boleh. Karena itu termasuk musafir itu. Ya, dianggap ketika stay di pesantren di Cirebon itu berarti tanpa mahram, enggak boleh. Nah, ini salah. Yang sahih wallahu alam adalah boleh, tapi di perjalanan dari Bekasi Wahana menuju ke Cirebon harus ada penemanan mahram. Sampai di Cirebon sana kan udah tahu berapa hari di sana. Lebih dari 4 hari. Berapa hari, Dok, di sini, Dok? Bukan berapa hari, Pak. Berapa bulan? Nah, berarti kan apa? Mukim di situ. Musafir bukan? Bukan musafir. Antum yang nganterin dia. Karena antum cuma nganterin ngedrop doang. Dah habis itu antum pulang, maka hukum antum musafir. Hukum dia ketika udah sampai pesantren mukim. Itu pahami baik-baik. Sehingga udah sampai pesantren itu anak kita, putri kita, boleh nggak dia jamak kosor, nggak puasa? Ya nggak boleh. Antum udah anti udah mukimah.
Lah saya yang nganterin kamu masih sebagai musafir, karena gitu kan? Gimana? Clear nggak insyaallah? Gitu. Wallahu a'lam. Oke? Ya, ada lagi? Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Afan mau menanyakan terkait hukum bolehnya tidak berpuasa ini, Tat. Karena ada beberapa hukum yang mungkin baru pertama kita tahu gitu. Jadi apa rumpun? Hukum bolehnya tidak berpuasa ini kan ada beberapa yang mungkin baru kita tahu sekarang gitu. Tat. Seperti orang sakit itu kan ternyata ada yang boleh qada, ada yang ternyata boleh fidyah gitu. Nah, kalau misalkan yang sebelumnya ini ada kesalahan dalam mengetahui hukum ini, apakah yang sebelumnya misalkan orang sakit kan kita tahunya di fidyah gitu, ternyata yang sekarang boleh harusnya dikodok gitu. Nah, yang dulu sudah terlewat itu apakah tetap wajib kita kodok sementara dulu udah pernah kita fidyah juga, atau ya kayak gimana ini, tuh orang sakitnya gimana, Pak? Misalkan orang sakit yang lama gitu, jadi misalkan meninggalkan puasa gitu 10 hari nggak berpuasa gitu, tapi dulu taunya kita orang sakit itu difidyah gitu, jadi dulu nggak kita kodok gitu. Nah, ketika dia sakit itu dulu, apakah dia mengira bahwasanya ini penyakit yang nggak ada juntrungannya, apa sembuhannya susah gitu? Paham nggak maksudnya? Enggak, jadi sakit biasa gitu. Jadi sakit biasa tapi berkepanjangan, tapi cuman ngerti bahwa saya nanti bakal sembuh betul. Tapi taunya oh ya udah karena kita sakit kita fidyah aja gitu kan. Karena taunya hukum dulunya taunya karena orang yang penting sakit kita fidyah gitu. Ini dikodok. Wajib dikodok ulang berarti. Iya, dikodok. Nanti kodok aja ketika memang sempat ada waktunya kodok. Usahakan sebelum Ramadan. Baik, ya memang kalau mengacu pada sebagian ulama karena kejahilan maka dimaafkan, tetapi jangan mudah memaafkan diri ketika jahil, melainkan qada aja, usahakan digenapin sampai selesai tuntas itu 29 atau 30 hari semampunya dia, diqada pada waktu yang dia mampu. Kalau misalnya ternyata nggak mampu nih di Rajab dan Sya'ban, ternyata nggak sampai dia habis rampungin qada itu, maka boleh dia lanjut qada di setelah Ramadan berikutnya. Tapi dia wajib untuk qada hal ini, wajib qada. Walaupun tadinya jahil, sebagai perhati-hatian ya, maka dia mengqada. Memang berat, tapi dia qada aja supaya selamat gitu. Ya, wallahu a'lam. Ya, seperti itu. Taib, ya kita mungkin cukup sampai sini insyaallah. Jazakumullah khair jaza, barakallahu fikum jami'an. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.